Silakan, apa kawan-kawan mau ditanya tentang Islam, silakan. Ya, saya beri kepada kawan-kawan. Oh, mantap. Saya ya, Pak Heri ya. Kita berbagi wawasan saja, ya. Jadi Iya, kita iya, tidak nggak ada. apa-apa. Iya, kita berbagi wawasan dan saya mau bertanya pada Anda. Iya, silakan. Oke, yang ini Kita ya. berbagi Oke, wawasan. silakan. Lanjut, silakan. Nah, ini dia. Nah, ini. Coba mungkin dibesarin dong Pak Heri. Nah, ini dia. Ya, saya baca ya. Ini hadis sahih loh ini ya. Saya bacakan nih. Musnad Darimi 2014. Ini bukan doif ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Az-Zuhri. Jadi bisa dipastikan ini adalah sanad yang sahih. Dan ini adalah Musnad Darimi 2014. Dan ini sahih ya sama dia ya. Nah, ini Langsung perkataan baca, Pak. Muhammad. Ini yang saya tanyakan kemarin kepada Anda. Cuma jawaban Anda ngawur nih. Ya, ini Baca, perkataan Pak. Muhammad ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika mencuri ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah minum arak orang yang minum arak ketika ia meminumnya ia dalam keadaan beriman. Nah, berarti boleh mabok, mencuri dan berzina di dalam Islam asalkan dalam keadaan beriman. Coba Pak Juginso baca baik-baik deh hadisnya ini. Ini kan udah jelas, berarti berzina, mencuri dan minum mabuk boleh, Kenapa ini tapi selamat? asalkan beriman, gitu loh. Beriman dalam Islam gitu loh. Kita baca ya, ini Rasulullah yang berkata loh ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina, ia dalam keadaan beriman. Nah, berarti Muhammad dengan perkataan ini sudah menegaskan bahwa zina, mencuri, dan mabuk, minum arak itu halal, asalkan harus beriman. Nah, silakan dia. Itu udah jelas loh. Silakan kamu baca ulang-ulang itu hadisnya. Saya tambahkan pertanyaan satu ya, Madya. Oh, pantas saja Boleh. ya waktu ada Ustadz itu yang mengatakan sebaik-baiknya orang kafir itu ya masuk neraka, seburuk-buruknya orang Islam masuk surga. Mungkin ini kali Madya ya. Apa jawabannya? Silakan. Setelah ini kita masuk bagian terakhir ya, karena kami mau velocity. Oke, terima kasih ya kawan-kawannya. Jadi apa sih maksud hadis itu? Ya, maksud hadis itu dalam posisi menceritakan masalah orang yang melakukan perbuatan berzina, salah satunya perbuatan dosa-dosa besar selain berzina, misalkan merampok, membunuh, segala macam itu. Mengapa sampai dikatakan tidak beriman? Itu karena sudah dikonfirmasi. Orang yang melakukan dosa besar di dalam Islam itu, maka dia termasuk orang yang keluar artinya dalam dirinya tidak ada iman. Itu konfirmasi ayat ini. Ini sudah satu jalur dengan hadis Abu Daud nomor 4691 dan Ibnu Majah nomor 3936. Saya bacakan dulu. Tidak berzina orang yang berzina ketika ia berzina sementara ia dalam keadaan beriman. Nah, berarti dalam posisi ini mengkonfirmasi bahwa orang yang melakukan perbuatan zina menurut hadis ini adalah orang itu nggak beriman. Imannya keluar, meletus kalau dalam posisi. Di mana yang menjelaskan seperti itu, Madia? Jadi hadis ini sebentar, belum kelar. Jadi hadis ini menjelaskan betapa kita harus menjaga perbuatan, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa seperti berzina karena bohong. Jangan pemurtad, jangan begitu. Silakan Madia selesaikan. Ya, jadi orang yang melakukan perbuatan zina itu dalam Islam dipandang orang itu tidak beriman. Itu konfirmasi di hadis sesuai dengan hadis Ibnu Daud. Iya. Bohong. Inilah gambaran. Ini keistimewaan Islam menggali bahwa orang yang berzina itu tidak beriman. Seperti itu gambaran. Silakan Anda bantah, silakan. Aduh, ini enggak tahu baca apa gimana ini. Anda ini buta huruf ya. Coba ditampilkan lagi dong Pak Heri. Biar kita Itu buka otaknya sama dia ini. Ini sudah di depan. Saya bacain ya. Nah, ini ya. Sudah saya bacakan. Ya, coba dibaca Pak Heri. Coba Pak Heri baca, mungkin Pak Heri baca mungkin lebih bisa dimengerti. Ya, pelan-pelan ya seperti Pak Guru ya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina. Jadi berzina itu enggak zina. Ketika ia berzina, jadi Madya atau pemurtad Islam lah main di pelacuran atau apa namanya selingkuh, itu enggak selingkuh ya. Ketika ia dalam keadaan beriman. Ya, stop dulu sebentar. Ya. Saya bahaskan di sini. Itu artinya pemahaman Islam, orang yang melakukan perzinahan ia tidak beriman. Itu pemahaman dalam Islam seperti itu. Itu pemahaman yang benar. Ya, Anda bohong. Tunggu. Pemurtad, tolong jangan begitu. Sebentar, saya balik belangkonnya saya dulu ya. Ya, silakan.
Jadi pada Supaya saat Anda bicara otak bicara saya itu kembali. stop, nanti saya jelaskan. Lanjut. Silakan lanjut. Saya juga lah, Ketika ia Pak. Jangan berzina, pindah. dalam keadaan Udah jelas boleh berzina sama dia. Madia, Enggak, sebentar. saya tidak perlu dengar Anda. Saya bicarakan sesuai Islam, nanti biar penontonnya menilai ya. Kita Baik, bicara tentang ajaran Islam ini, oke? Pak Murtad, tolong jangan teriak-teriak karena Anda bukan sedang demo. Jadi Oke. dalam keadaan beriman ini, apakah maksudnya kalau tidak beriman? Oke, jadi pada saat orang itu melakukan perzinahan, dikonfirmasi di hadis ini orang itu tidak beriman. Seperti itu pemahamannya. Mana Dikonfirmasi kalimatnya? orang itu tidak beriman. Mana pada kalimat saat seperti itu, Madia? Perbuatan maksiat. Nah itu hadis pemahaman. Oke. Kita tidak usah kesimpulan ya, netizen semua yang menyimpulkan. silakan. Sekarang Netizen yang yang kedua, menyimpulkan. tidaklah mencuri orang yang mencuri. Jadi saya ini mencuri, tetapi tidak mencuri itu halal. Artinya begitu Ya, ya. silakan. Saya maling, mencuri, memperkosa Ya. itu tidak. Mhm. Dalam mencuri, ketika ia mencuri, ketika melakukannya dalam keadaan beriman. Nah, pertanyaan saya Oke, dalam stop, keadaan stop. beriman. Stop, saya Oke, jelasin. silakan. Nah, jadi konfirmasinya hadis ini menjelaskan orang yang melakukan pencurian itu dipastikan tidak beriman. Itu pemahaman dalam Islam. Ini poin, Jangan direspon. titik Murtad, diam. titik poinnya adalah penekanan bahwa Ya. orang yang melakukan maksiat itu tidak beriman. Ya, oke. Imannya Ketiga, keluar dalam ketiga. dirinya. Baik, Ini oke. salah. Ketiga, Pak Murtad Islam diam atau saya sentil lambemu. Diam ya. Tidaklah minum arak ketika meminumnya. Tidaklah minum arak ketika ia meminumnya, ia dalam keadaan beriman. Ini terakhir untuk Anda, silakan. Kami tidak akan bantah, silakan. Oke, sekali lagi saya sampaikan orang yang mabuk-mabukan, orang yang melakukan perbuatan maksiat termasuk membunuh pun dalam hal ini saya konfirmasi orang itu tidak beriman menurut mengambil iktibar dari hadis ini. Ini satu konfirmasi dalam surah dalam Abu Daud nomor 4691 saya bacakan. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina sementara ia dalam keadaan beriman. Hadis Abu Daud nomor 4691. Ini konfirmasi jalurnya. Oke. Baik, terima Anda kasih. tidak percaya silakan. Ini Ya, bicara Ya, saya berarti bicara Islam. berzina boleh asalkan berada dalam keadaan beriman. Silakan Anda berasumsi liar seperti itu, silakan. Tidak ada masalah. Oke, baik. Sekarang diam, waktunya Madia udah selesai. Kesimpulan saya adalah, sebentar saya putar dulu belangkon saya supaya otak saya tidak supaya nyangkut ya. Jadi gini, ayat tadi kan mengatakan tidak berzina, tidak mencuri ketika dalam keadaan beriman. Pengertian sebagai orang Indonesia. Jadi saya ini nggak masalah. So itu waktu lalu kan ada Ustadz mengatakan itu di itu di mana? Di mass media loh, TV mainstream loh. Ya, Ibu Fadila di akhir. Ya, TV mainstream mengatakan sebaik-baiknya orang kafir berarti non Islam kan, itu masuk neraka. Sebaik-baiknya, seburuk-buruknya, sedosa-dosanya tetap masuk surga. Intinya kan begitu. Tapi Madia tadi menjelaskan itu maksudnya mencuri itu tidak mencuri dalam keadaan beriman, artinya kalau mencuri maka tidak beriman. Itu jawaban dia. Tidak ada kesimpulan. Silahkan netizen menyimpulkan dari apa yang dijelaskan. Oke? Deal ya. Ya, Terima berarti kasih. Madia mentafsirkan sendiri. Ya nggak apa-apa. Jadi gini Pak, kita nggak usah memutuskan. Silahkan yang lain memutuskannya. Cukup ya Kawan-kawan Madia. di Terima website kasih. bisa lihat ya, bisa diperulang videonya. Terima kasih, Pak Heri. Siapa yang Terima bohong, kasih. saya yang bohong atau Baik. Madia yang bohong. Terima Baik, kasih baik. Pak Heri, Cukup. kawan-kawan Baik. yang lagi diskusi. Tuhan memberkati Mantap. Madia. Terima kasih. Shalom Madia. Ya, Baik, berkati Madia. Baik. Oke, God bless media. God bless Media.